Untuk selanjutnya yaitu siap, presentasi Kak. dari SMA 1 Teras Boyolali. Waktu presentasinya 15 menit, nanti dengan sesi tanya jawab 10 menit. Dengan penelitian dengan judul efektivitas senyawa kimia salep ekstrak buah Migelia africana terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dalam penyembuhan luka kombustia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari SMA Negeri 1 Teras Boyolali, akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang kami beri judul Efektivitas Senyawa Kimia Salep Ekstrak Buah Kigelia africana terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dalam penyembuhan luka bakar Fungus Combustio. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya, Dias Mondriat, dan kedua rekan saya, Arum Jati Asmoro dan Afif Tadi. Latar belakang, di masa ini perkembangan masyarakat terus meningkat dengan besar. Hal ini juga diimbangi dengan peningkatan penyakit. Maka dari itu, dapat menyebabkan peningkatan harga jumlah obat-obatan kimia. Sehingga kami memanfaatkan sumber daya alam hayati yang ada di sekitar kami. Salah satunya adalah buah Kigelia africana, seperti yang nampak pada gambar. Kami memanfaatkan buah ini untuk dijadikan salep ekstrak buah Kigelia africana. Salep ini digunakan untuk menjadi ekstrak buah Kigelia africana yang digunakan untuk menyembuhkan luka bakar Fungus Combustio. Seperti yang nampak pada layar. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kandungan dari salep ekstrak buah Kigelia africana? Selanjutnya, bagaimana zona daya hambat bakteri Staphylococcus aureus pada salep ekstrak buah Kigelia africana? Selanjutnya, bagaimana salep ekstrak buah Kigelia africana dalam penyembuhan luka bakar Fungus Combustio pada ratus Staphylococcus? Dan yang terakhir, apa saja kelebihan dari salep ekstrak buah Kigelia africana? Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Teras Boyolali dalam kurun waktu 2 bulan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian eksperimen dan studi kepustakaan. Sedangkan alat dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah mortir, buah Kigelia africana, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, kami melakukan 4 perlakuan, di mana pemberian silver sulfat sebagai kontrol positif, pemberian salep tanpa ekstrak sebagai kontrol negatif, dan dalam perlakuan pertama kami memberikan salep dengan konsentrasi ekstrak sebesar 10%. Dan dalam perlakuan kedua kami memberikan salep dengan konsentrasi ekstrak sebesar 15%. Dalam penelitian ini kami menggunakan 12 ekor tikus putih sebagai sampel penelitian. Hasil dan pembahasan dimulai dari pembuatan sintesia buah Kigelia africana. Buah Kigelia africana dipotong kecil-kecil. Selanjutnya cuci hingga bersih. Setelah itu oven pada suhu 50 derajat Celcius. Seperti yang nampak pada gambar. Blender hingga halus. Setelah itu ayak dengan ayakan 100 mesh. Lantas, mengapa menggunakan ayakan 100 mesh? Hal ini dikarenakan untuk memperoleh partikel sintesia yang halus. Karena semakin halus partikel sintesia, maka ekstrak yang dihasilkan akan semakin optimal. Sehingga terbentuk sintesia buah Kigelia africana seperti yang nampak pada gambar. Selanjutnya adalah pembuatan ekstrak buah Kigelia africana. Dimulai dari sintesia buah Kigelia africana direndam ke dalam etanol 96%. Lantas, mengapa menggunakan etanol 96%? Hal ini dikarenakan etanol 96% merupakan pelarut ekstrak terbaik dalam senyawa kimia. Tahap ini disebut tahap maserasi, seperti yang nampak pada gambar. Setelah itu, diamkan selama 5 hari sembari dikocok setiap pagi dan juga sore. Kemudian disaring dengan menggunakan kain flanel.
Setelah itu dievaporasikan di atas kandang sehingga terbentuk ekstrak buah Kigelia africana seperti yang nampak pada layar. Untuk mengetahui kandungan ekstrak buah Kigelia africana, kami melakukan uji laboratorium dan diperoleh data bahwa buah Kigelia africana mengandung flavonoid sebesar 4,21% per mililiter, saponin sebesar 2,56% per mililiter, dan tanin sebesar 2,26% per mililiter. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman pembicara. Terima kasih. Langkah selanjutnya ialah pembuatan salep ekstrak buah Kigelia africana, di mana dalam pembuatan salep dibagi menjadi dua formulasi basic, yakni basic 1 sebagai fase minyak dan basic 2 sebagai fase air. Kedua basic tersebut dimasukkan ke dalam beker yang terpisah, lalu dicairkan ke atas kandang. Kemudian dicampurkan ke dalam motif dengan menambahkan ekstrak buah Kigelia africana. Maka terbentuklah salep ekstrak buah Kigelia africana seperti nampak pada gambar. Lantas, bagaimana kandungan salep ekstrak buah Kigelia africana? Dari hasil uji laboratorium didapatkan data bahwa salep ekstrak buah Kigelia africana memiliki kandungan flavonoid sebesar 0,78% per mililiter, saponin sebesar 0,54% per mililiter, kemudian tanin sebesar 1,41% per mililiter. Kemudian kami melakukan uji fisik, yakni yang pertama uji homogenitas seperti nampak pada layar. Dan didapatkan data bahwa salep ekstrak buah Kigelia africana dapat dinyatakan homogen. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan salep ekstrak buah Kigelia africana tidak mengalami perubahan tekstur. Kemudian uji daya sebar seperti nampak pada gambar. Dan didapatkan data bahwa salep ekstrak buah Kigelia africana memiliki daya sebar yang baik, yakni antara 5 cm hingga 7 cm. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kami hanya menggunakan ekstrak buah Kigelia africana dengan konsentrasi 10 hingga 15% saja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan semakin banyak konsentrasi ekstrak yang digunakan selama proses pembuatan salep dapat memperburuk daya sebar salep. Kemudian kami melakukan uji pH seperti nampak pada gambar dan didapatkan data bahwa salep ekstrak buah Kigelia africana memiliki pH yang sama dengan kulit, yakni antara 4 sampai 6,5. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan apabila pH salep semakin asam, maka akan menyebabkan kulit iritasi. Apabila pH salep semakin basah, akan menyebabkan kulit menjadi bersisik. Kemudian uji daya lekat seperti nampak pada gambar dan didapatkan data bahwa salep ekstrak buah Kigelia africana memiliki daya lekat yang baik, yakni lebih dari 4 detik. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kami menggunakan sera alba selama proses pembuatan salep, karena sera alba berguna untuk melekatkan salep terhadap kulit. Kemudian kami melakukan uji iritasi terhadap 3 sukarelawan dan didapatkan data bahwa salep ekstrak buah Kigelia africana tidak menimbulkan kemerahan dan juga bengkak terhadap kulit. Lantas dapat kami simpulkan bahwa salep ekstrak buah Kigelia africana tidak menimbulkan iritasi terhadap kulit. Kemudian kami melakukan uji organoleptik terhadap 40 panelis dan didapatkan data bahwa salep ekstrak buah Kigelia africana memiliki aroma yang sedikit bau, warna yang tepat pucat, dan tekstur yang sedikit solid. Oleh sebab itu, dapat kami simpulkan bahwa salep ekstrak buah Kigelia africana dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, kami juga melakukan uji terhadap seperti nampak pada layar, dan tidak seperti nampak pada gambar, di mana tikus putih Catus noveboraticus yang pada mulanya memiliki luka bakar hunus komisio pada kontrol positif dapat sembuh pada hari ke-14. Pada kontrol negatif, tikus putih Catus noveboraticus dapat sembuh pada hari ke-19. Pada perlakuan 1, tikus putih Catus noveboraticus dapat sembuh pada hari ke-14.
Pada perlakuan 2, tikus putih 100 tikus dapat sembuh pada hari ke-10. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan salep ekstrak buah Kigelia africana memiliki kandungan flavonoid yang berguna untuk membentuk jaringan epitel dan kolagen sehingga dapat mencegah infeksi. Kemudian saponin yang berguna untuk menumbuhkan jaringan fibrin sehingga dapat membentuk luka. Kemudian tahin yang berguna untuk mencegah masuknya bakteri dan juga jamur. Adapun kelebihan dari salep kami yakni memiliki daya penyebaran yang baik terhadap kulit. Kemudian salep kami juga ramah lingkungan serta dapat menyembuhkan luka bakar dengan cepat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk SMAN 1 Teras Boyolali. Langsung kita mulai saja ya Pak Agus ya. Monggo Pak Agus, saya persilahkan untuk dipandu untuk tanya jawab. Selamat siang adik-adik, sehat selalu ya. Sehat Pak. Siang Pak. Ya. Oke, jangan berkecil hati ya. Itu tadi sedikit ujian. Ya. Ini kalau di tempat lain namanya apa ini pohon ini? Buah sosis. Sosis. Atau lainnya, nama lainnya? Kigelia africana. Itu nama lainnya pohon sosis apa ini? Buah gada. Oh iya, buah gada. Ini asli mana atau endemik mana ini tumbal ini? Kami daerah Boyolali Kakata. Buah ini dari hasil wawancara kami ternyata buah ini diberikan oleh Belanda dan diberikan ke Kasunan Surakarta untuk di lingkungan kerajaan. Nah, pertanyaan saya nggak itu. Ya. Pohon ini asalnya dari mana? Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih, saya belum ngajar pertanyaan hanya test case saja. Karena ini bidangnya nanti sama seperti Pak Arjanto dan Prof. Edi. Yang pertanyaan pertama kami berikan ke Pak Arjanto, monggo. Oh iya, terima kasih Pak Agus. Selamat siang adik-adik SMA Negeri 1 Boyolali ya. Tadi saya mungkin mengasih koreksi dulu. Kalau tulis nama buah dan genusnya dan itunya harusnya yang Kigelia africana harusnya A-nya huruf kecil ya. Itu menurut saya standar ilmiah ya. Tadi kok A-nya berturut-turut selalu huruf besar. Jadi itu juga menurut saya harus agak disiplin kalau nulis. Kemudian tadi kenapa kok harus luka bakar atau untuk Staphylococcus aureusnya fokusnya? Untuk menyembuhkan luka bakar atau mencegah pertumbuhan Staphylococcus aureus? Coba bisa dijelaskan nggak? Baik, karena bakteri Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri yang dapat menginfeksi luka bakar. Sehingga fokus penelitian kali ini adalah kami mengujikan pada bakteri Staphylococcus aureus dan pada penyembuhan luka bakar tersebut. Oke, tadi yang untuk percobaan dengan Staphylococcus aureus ada nggak? Tadi kan tikusnya cuma luka bakar, kemudian dikasih salep. Tapi khusus yang untuk mencegah pertumbuhan Staphylococcus aureusnya ada nggak? Ada, kami melakukan uji antibakteri Pak di Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, hasilnya tadi ada. Saya kok mungkin apa saya kelewat ya? Pak, saya akan tunjukkan Pak. Iya, agak lupa dikit. sudah ketutup yang lain. Silakan dibuka lagi. Ini Pak, hasil uji antibakterinya. Apakah sudah terlihat Pak? Belum. Udah. Oh ya ini oke. Ini ada ya. Saya lihat ya. Oke. Ya cukup. Tadi juga di waktu bikin bahan-bahan itu ada nipasol itu apa ya nipasol? Nipasol adalah pengawet untuk bahan salep kami Kak. Kalau ada nipasol apa jangan-jangan nipasolnya yang mencegah bakteri itu tumbuh? Bukan, nipasol Pak. Itu nama kimianya apa ya nipasol? Untuk mencegah bakterinya itu terdapat pada buah ini karena mengandung flavonoid, saponin, dan tanin. Enggak. Nah, itu pengawet itu kan juga bisa mencegah. Nipasol itu nama kimianya apa ya? Itu nama komersial. Nama kimianya apa ya? Propil paraben. Paraben ya. Paraben suat ya. Kalau dia paraben itu juga bisa mencegah bakteri loh. Apakah dites? Kalau ada yang pakai nipasol dan tanpa nipasol dibedakan?
Karena jelas nipasol kalau dia paraben, dia pasti bisa mencegah bakteri. Dan Staphylococcus termasuk dalam lingkup dari benzoat. Jadi kontrol negatif pemberian silver bersifat, maaf maksud saya kontrol negatif pemberian salep tanpa ekstrak, dan kontrol positif pemberian silver bersifat. Dan pada perlakuan pertama kami menggunakan ekstrak 10% dan perlakuan kedua 15%. Pada hal ini dapatkan data guna hambat bakteri yang paling kuat ekstrak dengan konsentrasi sebesar 15%. Dan terdapat kandungan tanin pada buah Kigelia africana ini yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri ataupun jamur. Oke, coba tadi saya mungkin nggak teliti di datanya karena mungkin agak cepat. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang sudah ada diteliti bahwa karena tadi nipasol buat saya mengganggu karena itu juga pengawet sih. Oke, terima kasih Pak Agus, monggo. Pak Arjanto, matur suwun untuk pertanyaannya pada adik-adik kita. Selanjutnya kami persilahkan Prof. Edi untuk memberikan respon kepada adik-adik kita. Monggo Prof. Edi. Baik, terima kasih Mas Agus. Adik-adik Anda punya data bagus. Yang sudah ditayangkan tadi, tayangkan lagi coba. Yang sudah ditayangkan tadi. Data uji antibakteri tadi coba ditayangkan ulang. Nah, saya ingin bertanya, cara membacanya bagaimana? Enggak yang tadi, yang bulat-bulat tadi, oke itu. Ya, itu cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah dengan mengukur zona diameter bening meliputi horizontal, diagonal, dan vertikal. Kalau itu kan ada yang bening-bening kan ya? Tapi kami mengujikannya di UNJ, Pak. Jadi kami menyerahkan sampel kami ke Universitas Negeri Yogyakarta. Iya, tapi Anda harus paham. Jadi jangan sekedar dandake ya. Maksudnya bulut-bulutan yang bening-bening itu apa? Bening itu daya zona hambat pada bakteri Staphylococcus aureus-nya, Pak. Kalau makin lebar makin bagus tidak? Makin lebar makin bagus, Pak, karena ekstrak tersebut dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Oke, ya. Coba Anda tayangkan lagi cara nguji pH tadi ya. Anda uji pH juga ya. Gambar ada menguji pH tadi pakai pH meter kalau nggak salah. Gambarnya waktu Anda uji pH. Yang Anda uji pH-nya itu ekstrak ya? Salupnya, Pak. Ya? Bagaimana cara ngujinya Anda pH-nya itu? Yaitu kami menggunakan pH tester yang sebelumnya kami celupkan dalam aquades. Nah, setelah pH tester tersebut menjadi netral, setelah pH tester menjadi netral, barulah kami mencelupkan pH tester tersebut ke dalam salep. Bahwa pH salep buah Kigelia africana ini cocok dengan pH kulit, yakni berkisar 4 sampai 6,5 sehingga aman untuk kulit. Apabila salep terlalu asam maka akan menyebabkan kulit iritasi. Apabila salep terlalu basah akan menyebabkan kulit sensitif, Pak. Berarti pH salep apa pH larutan salep? pH salep. Bentar, yang ada ditambah air nggak ketika nguji pH? Tidak, Pak. Enggak, langsung dicelupkan gitu. Jadi langsung ditancapkan pada salepnya. Iya. Ya. Itulah jadi pH meter itu sebenarnya untuk mengukur pH larutan. Jadi kalau itu suatu padatan atau bentuknya gel semacam itu kan tidak ada H+ yang lepas di dalam larutan. Sehingga yang ditangkap oleh sensor itu benarkah itu pH salepnya ataukah pH larutannya? Kalau untuk dengan alat semacam itu larutan gitu kan. Ataukah kalau Anda punya spesifikasi alatnya ini bisa untuk mengukur gel. Nah, pH padatan juga beda lagi cara ngukurnya gitu. Nah, itu yang barangkali sekedar masukan juga ya. Nah, kemudian Anda meyakini komponen mana yang bisa berfungsi sebagai antibakteri dari buah tadi? Kandungan yang paling berfungsi dalam antibakteri yaitu tanin, karena tanin memiliki fungsi untuk mencegah bakteri dan jamur.
Sumbernya apa, Mbak? Kenapa tanin bisa berfungsi sebagai itu? Dari hasil uji laboratorium dan dari kami. Ada semacam fenolnya enggak? Senyawa fenoliknya ada enggak? Coba ditunjukkan hasil ujinya coba. Di laboratoriumnya kami meliputi flavonoid, saponin, dan tanin, Pak. Langsung Anda minta untuk menguji itu, tidak menguji yang lain? Atau itu hasil uji organoleptik, uji fitokimia saja? Mana coba hasil ujinya? Dari terdapat pada tanin yaitu senyawa terenoid. Saya tunjukkan uji laboratoriumnya, Pak. Oke, ya, silakan. Ini, Pak. Ini flavonoid, saponin, dan tanin. Yang berfungsi sebagai antimikroba yang mana? Tanin ya? Karena terdapat senyawa terpenoid pada tanin. Mana terpenoidnya? Kami membaca kajian-kajian literatur dari internet. Oh, ya, jadi memang tidak mudah adik-adik untuk membuktikan suatu senyawa itu. Jadi mana yang berfungsi, ini tuh adik-adik semuanya kalau nanti ingin mempelajari uji khasiat dari suatu senyawa, suatu tanaman itu, ini umum dulu. Setelah dari ekstrak tanaman itu kok punya aktivitas tertentu sebagai antibakteri, sebagai antioksidan dan sebagainya, harus digali lagi mana yang berfungsi sebagai itu. Masing-masing senyawa yang dicurigai itu diekstraksi dengan cara yang benar untuk diisolasi, diujikan. Nanti akan ketemu komponennya. Apalagi kalau untuk sampai ketemu senyawa hasilnya, flavonoid itu juga macam-macam, saponin itu juga macam-macam, tanin juga macam-macam. Itu akan bisa lebih dalam. Tetapi harapan saya pada semuanya prosedur itu harus benar ya. Prosedur itu harus benar, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Anda sudah menguji ini saya pikir perlu didalami lagi. Nah, dicari lagi manakah yang benar-benar berfungsi sebagai antibakteri. Artinya potensi buah yang Anda pelajari itu benar nggak itu? Apakah yang tadi dicurigai oleh Pak Haryanto itu jangan-jangan dari komponen salepnya yang asalnya itu sudah berfungsi sebagai antibakteri. Anda coba dengan apa tadi blanko yang uji yang positif dan negatif tadi bagus saya pikir. Nah, itu bisa membuktikan ya. Tetapi kalau misalkan dari buahnya sendiri diuji cobakan punya efek enggak? Anda coba begitu enggak? Dari ekstraknya langsung tidak dibuat salep. Kami mengujikannya menggunakan salep tanpa ekstrak. Dari ekstraknya sendiri nggak ada uji coba untuk antibakterinya? Ada, Pak. Ada, coba ditunjukkan. Dari ekstraknya sendiri tanpa dibuat salep. Ini, Pak, ini hasil uji. Ya. Yang ekstraknya saja yang mana? Yang ini, Pak, yang ini hasil uji antibakteri ini kami menggunakan ekstraknya saja, Pak. Tanpa salep? Yang mana, Mas? Yang Anda kursornya nggak kelihatan? Yang coklat itu? Ini kami uji antibakteri, kami menggunakan ekstraknya saja, Pak. Untuk uji labnya ini, Pak. Oh. Ini uji lab dari ekstrak Igelia africana sendiri, Pak. Uji aktivitasnya tadi loh, yang bulat-bulat. Belum, Pak. Kami belum. Bulat itu? Ekstraknya saja? Belum berupa sediaan salep, Pak. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Ya, cukup, Agus. Ya, terima kasih, Prof. Jadi ini nanti yang dikejar Prof. Edki kan itu adik-adik kan jadi ekstrak, terus diuji labnya lah. Habis itu kan disatukan dengan komponen yang lain. Itu kan ketika mau diberikan ke tikus itu kan harusnya ada uji lagi gitu loh. Nanti jangan-jangan setelah dicampurkan ada barang yang hilang atau unsur yang hilang kan efektivitasnya tidak ketemu kan gitu. Sekarang saya mau larinya ke ethical clearing aja. Ini untuk memberikan luka caranya gimana kemarin? Luka di tikusnya ini. Selama proses pemberian luka, kami dibantu oleh dokter hewan dan peternakan Boyolali. Nah, selama proses pemberian luka itu, dokter hewan menggunakan luka dengan cara bulu tikus, kemudian memberikan alkohol untuk menghilangkan bulu halus. Nah, kemudian
Kami kemudian membakar lempeng logam selama 3 menit. Barulah lempeng logam tersebut ditempel di selama 3 detik. Nah, untuk ekstraksi kami memberikan ATL 9% untuk memberikan efek dingin. Nah, setelah diberikan ATL, kita kalau ekstrak buah Nigeria. Oke. Ya, nggak apa. Salepnya ini kira-kira kalau di pabrikasi itu per kemasan itu kira-kira dihargai berapa nih dari? Baik, saya akan menunjukkan biasanya Pak, perhitungan biayanya Pak. Berarti berapa harga jualnya ini? Jadi harga jual per pack-nya itu 2.000 Pak. Di mana pada harga modal awal itu 1.565. Jadi kami mengambil untung sebesar 485 rupiah. Oke. Nanti siapa tahu dilirik sama Pak Arjanto ini. Mohon maaf Pak Agus, waktunya sudah. Ya, udah nih. Ya. Jadi tadi karena saya perkirakan tadi kan sampai jam 12, karena tadi mundurnya sekitar 5 menit, ini sudah jam 12.00. Jadi pas kan gitu. Oke, nanti tunggu hasilnya adik-adik. Saya kembalikan ke host. Monggo Pak Humaidi. Terima kasih Pak Agus atas masukannya untuk adik-adik dari SMA Negeri 1 Teras Boyolali, dan terima kasih untuk para finalis yang hari ini telah mempresentasikan hasil penelitian dan karya ilmiahnya. Terima kasih juga untuk audiens yang sudah hadir. Terima kasih untuk Dewan Juri, Pak Agus Nugroho MPD, Profesor Dr. Edi Cahyono MSI, dan Bapak Haryanto Kusuma Halim MSc atas masukan-masukan yang luar biasa untuk adik-adik yang masih muda, yang penuh semangat untuk meneliti. Waktu kita sudah selesai untuk presentasi finalis PIKK hari ini. Saya dan rekan saya Pak Abdurrahman sebagai host dan co-host mengucapkan terima kasih semuanya atas partisipasinya, dan kami juga mengucapkan minta maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kekurangan, karena tadi sebelumnya sempat ada kendala koneksi dari kami dan ada sedikit kendala jaringan. Terima kasih. Saya akhiri untuk presentasi finalis pada hari ini. Selamat siang untuk para finalis, selamat siang untuk audiens, dan selamat siang untuk Dewan Juri semuanya. Terima kasih banyak atas kehadirannya dalam presentasi finalis PIKK 2021. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.